Semandakap. Waktu pertama kali saya mendengar Semandakap itu bertanya-tanya sih. Semandakap itu apa sih? Dan ternyata Semandakap itu adalah pekan olahraga SMA Negeri 2 Subang, di mana setiap kelasnya harus berpartisipasi atau ikut serta dalam perlombaan olahraga yang ada di acara tersebut. Kalau tidak akan kena sanksi, minimalnya WO, yang mantapnya bayar sih. Tapi itu jadi motivasi buat kami berpartisipasi karena takut bayar. Mendengar Semandakap itu tentu waktu kami kelas 10. Dan setelah udah tahu bahwa acara itu acara perlombaan antar kelas, yang saya rasakan kami sangat antusias tanpa berpikiran apapun gitu. Sejak kelas 10 pun ketika acara itu udah mau dimulai, kami langsung membuat jersey. Hebat memang. Yang diingat sih sponsor kopi kapal selam. Terinspirasi dari kopi kapal api. Dan memang cukup gagah sih. Waktu pembukaan Semandakap pertama kali kami menggunakan jersey itu sama-sama, kompak ternyata. Tapi sempat terlupakan. Perlombaan yang ada di Semandakap itu sepak bola, itu khusus putra, badminton putra dan juga putri, bola voli juga putra dan putri. Acara itu berjalan sekitar kurang lebih 1 bulan lebih atau 2 bulanan. Soalnya dilaksanakan sekitaran 2 minggu mau ulangan. Di 2 minggu itu yang dipakai hanya hari Jumat dan Sabtu karena kami masih belajar. Terus jeda 1 minggu karena ulangan dan mulai lagi sehabis ulangan dari Senin sampai Sabtu. Dan itu epic sih. Waktu kelas 10 karena kami masih muda sekali, menunggu jadwal yang lama itu tuh buat kami tidak sabar. Ingin cepat-cepat merasakan kemenangan. Kemenangan. Karena lama menunggu, meskipun kami sadar bahwa kami akan kalah, tapi kami tidak menyerah. Meskipun lawan kami kakak kelas, yaitu kelas 11 IPS 5, semangat kami tetap membara. Tapi untuk laki-lakinya sudah pesimis sih di pertandingan sepak bola dan badminton, karena mereka lebih pengalaman dan kuat-kuat. Tapi kami optimis di bola voli, karena kami punya atlet. Tapi meskipun di pertandingan sepak bola kami sudah pesimis, kami tidak lupa dong untuk membuat sebuah strategi seperti pemain profesional. Tempatnya itu di kantin. Setiap istirahat, jam kosong, atau ada guru pun kami membicarakan strategi 4-4-2. Serius kagak? Jajan iya. Jadi kia. Nah, itu awalan diskusi. Adalah pokoknya kami juara dalam berjuang, tapi kalah dalam pertandingan. Hingga akhirnya hasil dari pertandingan kami di kelas 10, kami menerima hasil atau kami memiliki hasil dari sepak bola itu 8-0, kalah. Badminton ya kalah. Voli alhamdulillah 8 besar. Dan tentu dari pertandingan semua itu dan hasilnya kami memiliki evaluasi untuk diperbaiki di kelas 11. Atuh euy, manya kok 8-0 gitu. Hayo atuh euy perbaiki di kelas 11. Kita latihan fisik. Tadi kok karam gitu. Latihan yuk di Lanud tuh, mantep. Nah, rencana setelah kalah. Tapi kekalahan itu tidak membuat kami lesu dan merasa gagal, tapi malah ngakak gitu. 8-0 men futsal. Epic sih, Iqbal epic. Dan ternyata yang membuat kami tidak lesu dan merasa tidak gagal itu sebab baik wajar. Arurang main jeung kakak kelas. Tapi udah dipikir-pikir mah kalah mah ya kalah sih. Tapi kata-kata itu yang membuat kami semangat lagi gitu kan. Intinya yang penting kami sudah berjuang dan melakukan semaksimal tenaga juga usaha. Dan yang terpenting waktu itu kami tidak di WO. Lebar uang kas, udah mah susah bayar, pas ngabisin mudah sekali. Kelas 11. Evaluasian kelas 10 untuk Semandakap kelas 11 sepanjang 1 tahun itu evaluasian sama sekali tidak dijalankan. Mendengar Semandakap akan segera dimulai, kami yang memiliki pas-pasan bahkan lemah, tapi tidak lupa dong menyiapkan strategi yang biasa aja. Kembali dengan strategi 4-4-2. Yang jajan iya, serius kagak. Tapi memang untuk voli dan badminton kami tidak menyediakan waktu untuk mendiskusikan strategi. Yang terpenting
Main bola strateginya harus mantap. Setelah strategi sangat matang sekali, katanya sepak bola diganti sama mini soccer. Kami makin optimis untuk menang dong. Sepak bola yang lapang besar 8-0, apalagi ini kan. Nah, di situ selepas olahraga kami uji coba melawan 11 IPA 4. Dan hasilnya menang. Makin pesimis dong. Maksudnya optimis menang dong. Setelah mendengar info bahwa kami akan melawan kelas 11 IPS 3, rasa optimis itu mulai memudar sedikit demi sedikit. Tapi ya diskusi tetap dilanjutkan. Kembali lagi, jajan iya, serius kagak. Epic pokoknya. Untuk poli itu kami membicarakan strategi langsung di lapangan. Coba tuh lihat. Nah, kita zoom. Tuh kan. Nah, mereka berdua itu sedang membicarakan strategi. Tapi ini waktu kami kelas 10 sih. Tapi setiap tahun pun emang poli tidak pernah membicarakan strategi. Dan kelas 11 kami optimis menang. Badminton udah tentu pesimis. Tapi pikiran kami selalu pasti menang. Yang terpenting hasil akhir yang menentukan. Mini soccer menang 1 kali, itu pun WO. Badminton kalah, poli kalah. Nah kan, mini soccer menang 1 kali meskipun WO. Badminton awalnya pesimis, benar kan kejadian kalah. Poli yang optimis nyatanya kalah. Itulah takdir Tuhan. Bagaimana kita menerimanya saja. Tugas kita hanya perlu memperbaiki. Tidak banyak evaluasian sih di kelas 11 untuk Semanda Cup di kelas 12. Yang terpenting berpartisipasi aja. Kelas 12. Pertandingan masih sama, yaitu mini soccer khusus laki-laki, badminton putra dan putri, dan poli putra juga putri. Bedanya antusias kita sih. Serasa B aja. Untuk mini soccer ya jalanin aja. Tapi kami sempat menargetkan hayu sakali weh. Terakhiran kudu menang pas awalan hukul ke kajen. Untuk badminton mah tetap sama tuh, udah pesimis. Artinya cedera tangan lagi karena emang sering latihan mungkin. Nah, untuk poli sangat optimis sekali. Hingga tiba mau main anak-anaknya sempat susah dihubungi. Karena kan hari libur juga, jadi sedikit memaklumi. Tapi kesel buat yang udah datang lebih awal. Hampir-hampir di WO sih. Set 1 kami menang. Poinnya jauh. Anak-anak makin optimis. Hayu bisa-bisa. Set 2 hampir menang. Intinya ya kalah. Set 3 juga hampir menang. Udahlah kalah. Di akhir pertandingan itu sedikit kecewa sih. Karena tidak memberikan hasil yang terbaik untuk kelas. Untuk pengalaman sendiri khususnya. Hingga teman saya pun yang merasa sangat optimis untuk bisa menang sempat mengucurkan air mata. Ya itu epic banget sih. Di akhir kisah putih abu. Buset, akhir kisah. Tapi hasil Semanda Cup di kelas 12 itu epic sih. Triple kill. Mini soccer kalah, badminton kalah, poli kalah. Triple kill. Udah, tidak ada evaluasian lagi. Sudah cukup. Kami sangat puas. Nah, tapi untuk perempuan dari mulai kelas 10 udah juara. Udah nggak tahu nih mau nyeritain apa. Pokoknya kutipan perempuan itu lebih hebat dan lebih kuat daripada laki-laki. Betul. Udah terbukti. Juara perempuan lah pokoknya. Juara badminton, juara poli, udah alhamdulillah. Pokoknya nama MIPA 1 pas pembagian piala suka kesebut aja. Alhamdulillah banget. Kalau laki-lakinya sebenarnya bukan kalah, tapi lebih ke mengalah sih. Lebih ke berbagi laki-laki mah. Biarin kelas lain aja yang juara. Kita mah gak apa-apa. Pokoknya suka ada yang bilang teh, ayo tuh laki, maknya elek awewe. Awewe mah menang wae. Dah lah, mantep pokoknya. Alhamdulillah perempuan juara. Tapi banyak pelajaran juga yang dapat diambil dari Semanda Cup sih. Kekompakan tentunya. Terus belajar menerima kekalahan, belajar sportif. Untuk menang dan kalah sih itu bonus. Tapi memang tolak ukur menang dan kalah tidak dilihat dari tingkatan. Juga menang dan kalah tidak dilihat dari ukuran. Tapi sebenarnya menang dan kalah itu dilihat dari pengalaman dan kekompakan. Oh, satu lagi. Dan juga menang dan kalah itu dilihat dari skor.
terima kasih untuk teman-teman semua. Itu adalah jejak kita dari kelas 10, 11, sama 12. Mohon maaf video seadanya. Yang terpenting kita harus tetap mengingat jejak kita. Dan sinematik. Mana udutnya? Kan terima dulu. Ya pokoknya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.